Di sebuah kota bernama Ebelstein, ada seorang kakek tua pembohong yang menyebut dirinya sebagai Great Mage. Padahal kenyataannya dia cuma bisa menggunakan sihir bintang 1. Karena itulah hampir semua orang menganggap dirinya cuma kakek tua aneh yang suka membual. Tapi ada satu anak kecil yang tetap mau belajar sihir darinya. Namanya Derek. Setelah mengikuti bimbingan sang kakek selama 1 tahun, akhirnya Derek berhasil membangkitkan aliran mana di tubuhnya dan menjadi seorang penyihir bintang 1. 4 tahun pun berlalu. Di saat itulah muncul seorang bangsawan bernama Katia Flamheart, seorang penyihir bintang 3, jauh berada di atas Derek. Selama tinggal di kota Ebelstein, Katia mengambil kontrak melalui pasukan mercenary, dan di sanalah dirinya bertemu Derek. Sejak saat itu, Derek mulai mempelajari banyak hal darinya, mulai tentang sihir, tentang mana, dan tentang dunia magic yang jauh lebih luas dari yang selama ini dia bayangkan. Sampai suatu hari di sebuah kedai bernama Belduntir, Katia menyuruh Derek menutup matanya dan merasakan mana yang mengalir di dalam tubuhnya. Derek pun mengikuti perkataannya. Beberapa saat berlalu, terdengar suara ledakan yang sangat keras. Katia langsung menarik Derek keluar dari tempat itu. Dan di sanalah dia menjelaskan sesuatu, bahwa magic adalah hak istimewa terbesar milik para bangsawan. Di antara orang biasa, sangat jarang ada yang bisa mencapai tingkat tinggi. Dan ledakan tadi adalah bukti bahwa Derek secara tidak terduga berhasil menjadi seorang penyihir bintang 2. 1 tahun pun berlalu. Katia akhirnya pergi. Dia menerima pekerjaan sebagai guru private magic untuk keluarga Elvester. Tapi sebelum pergi, Katia memberikan hadiah terakhir, sebuah buku magic bintang 2 untuk Derek. Seiringnya waktu berjalan, Derek terus belajar sendirian, mengembangkan magic miliknya, dan perlahan menguasai sihir bintang 2. Sampai suatu hari, saat berada di kedai Belduntir, Derek mendapatkan sebuah permintaan. Kali ini dari keluarga Grand Duke Duplain. Derek sempat bertanya, "Mereka ingin kita melakukan apa?" Penjaga kedai hanya menjawab santai, "Mungkin cuma membersihkan beberapa monster di wilayah Grand Duke." Awalnya Derek menolak, sampai kepala kedai melempar 1 koin emas sebagai uang mukanya. Dan tentu saja Derek langsung berubah pikiran. Setelah sampai di wilayah Grand Duke Duplain, Derek langsung bergerak. Monster-monster yang ada mengganggu wilayah itu dibersihkan dengan sangat cepat. Bahkan keesokan harinya dia kembali menghabisi monster yang tersisa, membuat wilayah itu aman untuk sementara waktu. Setelah pekerjaannya selesai, Derek kembali mendapatkan permintaan baru. Kali ini bayarannya mencapai 15 koin emas. Dan tentu saja Derek menerimanya tanpa ragu. Sesampainya di kediaman keluarga Duplain, orang yang memberikan permintaan itu mulai memperkenalkan dirinya. Dan di sanalah muncul seorang wanita, putri sulung keluarga Duplain, Aislinn Eleanor Duplain. Tujuan mereka sederhana. Mereka ingin Derek menjadi guru tutor magic untuk adiknya, Diela. Aislinn bahkan langsung memberitahu ayahnya bahwa dirinya sudah menemukan guru magic baru dari Ebelstein. Dan tentu saja Derek langsung dibawa menemui Diela. Tapi baru beberapa detik masuk ruangan, air kotor langsung mengenai tubuh Derek. Belum selesai sampai di situ, dirinya juga ditendang, diremehkan, dan diperlakukan sangat buruk. Tapi anehnya,
Derek cuma diam. Dia hanya melihat tingkah Diela seolah sedang mengamati sesuatu. Lalu tiba-tiba wajah Diela langsung memerah. Untuk pertama kalinya selama hidupnya ada seseorang yang berani menampar dirinya. 3 tahun lalu Derek pernah bertanya kepada gurunya, bagaimana kalau Anda harus mengajari murid keras kepala yang tidak menghargai kebaikan? Sang guru menjawab, aku akan mencoba memahami mereka, merangkul mereka dan menjadikan mereka muridku. Tapi kalau tetap tidak berhasil, carilah titik awal yang berbeda. Tanamkanlah rasa takut. Kembali ke masa sekarang, Derek menatap Diela dan berkata singkat, perlakukan orang lain dengan rasa hormat dan sopan santun. Tapi tentu saja Diela tidak terima. Dia langsung berdiri dan menampar Derek balik. Tiba-tiba tamparan kedua langsung datang lebih cepat. Karena sadar dirinya tidak bisa melawan, Diela mulai berteriak, mengamuk sampai kepala pelayan datang untuk menghentikan Derek. Tapi dengan santainya, Derek mengeluarkan sebuah surat yang berisi bahwa Grand Duke telah memberikan otoritas penuh. Metode pendidikan, hukuman, atau cara apapun, semuanya berada di bawah kendali Derek. Malam harinya, saat Diela sedang tertidur nyenyak, Derek datang. Air dingin langsung disiramkan. Diela dibangunkan secara paksa dan langsung diseret keluar. Meski berteriak minta tolong, tidak ada satupun orang yang datang membantu. Sampai akhirnya mereka tiba di luar wilayah kediaman Dufresne. Diela masih terus mengeluh. Jangan harap aku berubah cuma karena perlakuan kasar seperti ini. Derek hanya menjawab santai, terus terang saja, aku tidak punya niat mengajarimu magic. Aku cuma suka menghajar bangsawan so tinggi. Wajah Diela langsung pucat. Dan saat Derek mulai menarik pedangnya, kepanikan akhirnya benar-benar muncul. Diela langsung lari, masuk hutan berusaha kabur. Tapi lagi dan lagi Derek cuma mengangkat tangannya. Sebuah fireball meluncur dan dengan santainya Derek hanya berkata, "Ups, sepertinya aku meleset." Dan untuk pertama kalinya Diela benar-benar merasa takut. Orang yang ada di depannya sekarang jelas bukan guru magic biasa. Tapi masalahnya Derek bahkan baru saja memulai pendidikannya. Dan percaya dah, apa yang bakal Diela alami setelah ini jauh lebih brutal. Kalau kalian mau lanjut part 2, langsung tulis aja di komentar. Dan kalau kalian suka cerita fantasi, karakter unik, dan dunia-dunia menarik kayak gini, subscribe dulu karena masih banyak cerita yang belum kita jelajahi bersama. Gua Seven Pers, sampai jumpa di dunia berikutnya. Bye bye.